Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara dalam sesi Living the Truth Gereja Sidang Jemaat Allah Kados Medan, yang hari ini kami memberi topik adalah bagaimana kita melepaskan hak kita, ya, dan merupakan satu sesi di dalam kita untuk belajar bertumbuh di dalam karakter yang baru sebagai murid Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu pesan yang dikatakan di dalam amanat agung, bahwa dia berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa untuk kita bisa hidup berkemenangan selama masa kita menantikan pengangkatan gereja akhir zaman ini, tidak ada yang lain adalah supaya kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan tidak hanya menjadi pengikut Yesus tetapi pengikut yang sudah dijadikan menjadi murid. Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Hanya menjadi pengikut Yesus tidak cukup, saudara. Ada orang yang menjadi pengikut, dia hanya ikut-ikutan, tapi tidak mengalami Yesus, tapi tidak mengalami relationship, hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga di dalam dia ingin melakukan apa yang Tuhan mau, dia tidak mengerti dan ada kebingungan. Karena apa, saudara? Karena tidak mengerti bagaimana menjadi murid. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, menjadi Kristen diperlukan untuk kita mau diajar menjadi seorang murid. Dan kerohanian seorang murid itu setiap hari semakin naik level, ya, sama seperti kita dari TK ke SD, ke SMP, SMA, perguruan tinggi dan selanjutnya. Nah, itu makanya Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau di dalam hidup kita mengenal Tuhan. Tuhan mau setiap hari level iman kita, level pengenalan kita, level kita menikmati Tuhan, pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan, di dalam kita menghadirkan surga dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga, di pekerjaan, di marketplace, dan di mana saja. Tuhan mau setiap hari kita naik level. Dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada semua orang, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, untuk menjadi murid saudara, untuk menjadi pengikut Yesus, Tuhan katakan dalam kitab Lukas 9 ayat 23 ini bahwa kita harus menyangkal diri kita. Kemudian yang kedua, kita mau memikul salibnya. Dan kapan itu dikatakan? Firman Tuhan ini dikatakan setiap hari, saudara. Jadi setiap hari kita harus belajar menyangkal diri. Setiap hari kita harus belajar memikul salib yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan baru ayat itu dilanjutkan, dan mengikut aku. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jelas ayat di sini dikatakan, saudara, kalau kita menolak, kalau kita tidak mau untuk memikul salib Kristus dan tidak mau mengikut Yesus, saudara, dikatakan kita tidak layak bagi Dia. Nah, kita belajar yang pertama, menyangkal diri. Saudara, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Saudara, menyangkal diri itu adalah ketiadaan altruistik, ya, yaitu kehendak untuk melupakan kesalahan pribadi atau sikap mengadili diri sendiri dalam rangka meningkatkan kebaikan lainnya, ya. Dan saudaraku, menyangkal diri itu berarti kita belajar menyangkal, kita belajar melepaskan, kita belajar tidak mempergunakan
hak-hak yang seharusnya dapat kita pergunakan. Menyangkal diri kita lakukan karena apa, saudara? Karena yang pertama adalah kita mau mengedepankan kehendak dan rencana Tuhan. Tanpa saudara dan saya menyangkal diri, melepaskan hak kita, saudara, kita tidak akan bisa mengedepankan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terindah jadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita menyangkal diri karena apa? Karena kita mengasihinya. Karena kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan tadi ya dalam firman-Nya. Ketiga, karena kita tahu bahwa apa yang diperintahkannya adalah baik bagi pertumbuhan rohani kita. Kita percaya kalau Tuhan Yesus katakan barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, ya, dia harus memikul salib dan mengikut aku. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik untuk pertumbuhan rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam Markus 10 ayat 28 sampai dengan 30, saudara, ketika kita belajar untuk melepaskan hak, menyangkal diri, saudara, memikul salib dan mengikut Yesus, ada upahnya. Saya akan baca dalam Markus 10 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Saudara lihat, pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara lihat, ketika Tuhan kasih perintah kepada kita untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, dan Tuhan katakan itu dilakukan setiap hari dalam kita mengikut Yesus sebagai wujud kenyataan bahwa kita mengikut Yesus. Setiap hari kita mau menyangkal diri, kita mau pikul salib. Firman Allah di sini berkatakan pada masa sekarang ini, pada masa kita masih hidup di dunia ini, Tuhan katakan kita menerima kembali 100 kali lipat, walaupun di sini dikatakan disertai dengan berbagai penganiayaan. Ada hal-hal yang perlu dikikis, ada hal-hal penderitaan untuk menjadi sama dengan intan, saudara. Supaya kita dapat mendapatkan intan itu harus dikikis dan diproses sehingga menghasilkan nilai yang luar biasa, saudara ya. Dan bukan hanya pada saat ini, tapi juga zaman yang akan datang. Nah, yang kedua kita belajar apa itu maksudnya memikul salib. Filipi 1 ayat 29 berkata, saudara, "Sebab kepadaku dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Rasul Paulus menjelaskan dalam Filipi 1 ayat 29, apa itu memikul salib? Memikul salib itu berarti mulai mengambil atau menanggung suatu beban yang tidak enak sebagai konsekuensi kita melepaskan hak, saudara. Sehingga di sini memikul salib berbicara bahwa saya dan saudara rela meninggalkan ketidaknyamanan kita. Mungkin kita mengalami penderitaan karena Yesus dan Injil. Mungkin ketika saudara mengambil komitmen untuk hidup dalam kekudusan, mungkin saudara dikucilkan oleh teman-temanmu yang masa lalu, saudara. Saudara yang tadinya merokok, ini tidak merokok. Saudara mungkin dia katakan, tidak gentleman, tidak seorang pria. Ya, kita merasanya seperti bagaimana, saudara. Tetapi itulah yang dikatakan memikul salib, mulai mengambil, menanggung satu beban yang tidak enak sebagai konsekuensi kita melepaskan hak kita. Dan kita tahu bahwa itulah adalah langkah start, saudara, untuk kita semakin naik level. Dan saudara tahu biasanya, saudara, ketika orang-orang juga sepertinya memberikan judgment ketika engkau memilih untuk hidup kudus, hidup menyangkal diri, memikul salib, saudara, sebenarnya orang itu juga sedang memperhatikan kehidupanmu. Dan dalam hatinya sendiri sebenarnya ada hati yang rindu juga ingin seperti engkau. Sebab itu majulah terus, saudara, dalam memikul salib. Roma 8 ayat 17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, saudara, luar biasa di sini bahwa ketika kita memikul salib, saudara, di sini yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kita tahu bahwa di dalam penderitaan kita, dalam penganiayaan yang kita alami karena kita memikul salib, karena konsekuensi, karena Injil dan kebenarannya, saudara, ternyata di sini Tuhan katakan kita tidak melakukan sendiri, saudara. Dikatakan menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara lihat ayat ini berkata, ada ayat yang lain juga berkata bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Wow, Dia adalah Allah Immanuel, saudara. Dan akhirnya dikatakan itu membuat kita menjadi anak-anak yang berhak menerima ahli waris kerajaan surga itu, dan dikatakan kita layak untuk masuk dalam kerajaan kekal. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, yang ketiga adalah mengikut Yesus. Matius 9 ayat 9, di situ dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu ia mengikuti dia. Mengikut aku dalam kisah ini, saudara, ketika Yesus memanggil Matius, saudara, sedang melakukan pekerjaan memungut cukai, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Yesus langsung berkata kepada Matius, Matius, ayo ikut aku. Nah, Matius, saudara, tanpa ada hal yang menghalang dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan. Apa maksudnya mengikut Tuhan? Mengikut aku. Artinya begini, saudara, setelah kita melepaskan hak kita, lalu kita memikul salib yang tidak enak itu, baru kita bisa mengiring Yesus. Ketika Matius belajar untuk melepaskan haknya di dalam cukai yang dia peroleh, mungkin ada kesenangan, ada harta yang melimpah di situ, ya saudara. Nah, kemudian dia mulai memikul salib karena dia harus kemana Yesus berada, menjadi murid Yesus. Dia harus mungkin tidur tidak jelas, ada ayat Alkitab dikatakan mungkin makan juga terganggu. Tetapi saudara, disitulah baru kita lihat dalam kondisi itu baru kita bisa mengiring Yesus sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak ada lagi mengikuti keinginan hati, kedagingan, dan dunia ini. Nah, saudara yang terkasih, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, itulah yang saya sebutkan pada pagi hari ini. Kita harus belajar melepaskan hak, saudara. Ya, belajar melepaskan hak, saudara. Nah, Lukas 9 ayat 61 sampai 62 berkata, dan seorang lain berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa itu maksudnya melepaskan hak itu? Yang intinya adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Artinya adalah, saudara, jika kita tidak dapat melepaskan hak kita, saudara, sebenarnya kita tidak mengutamakan Tuhan, tetapi kita mengutamakan dan mementingkan diri kita sendiri dan menghalangi kasih dan kuasa Kristus untuk mengalir dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan beberapa contoh dari Alkitab, tokoh-tokoh yang belajar melepaskan hak. Contohnya adalah dalam Kejadian 22 ayat 1 Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19, itu berbicara adalah ketika Allah meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, saudara, yang sudah lama dia tunggu. Puluhan tahun, saudara, dia menunggu, hampir umur 100 tahun, saudara, dia menunggu anak itu. Tetapi pada satu waktu Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, saudara. Dan dalam kisah itu, dalam Kejadian 22 itu kita lihat bahwa Abraham tidak banyak bantah dan dia berjalan ke atas gunung, saudara, mempersiapkan segala sesuatunya. Abraham rela melepaskan haknya atas anaknya karena dia tahu bahwa anak yang Tuhan berikan itu kepadaku itu adalah karena karunia Tuhan, dan kalau Tuhan menghendaki itu pasti ada kehendak Tuhan. Ya, pasti ada maksud dan rencana Allah. Dan akhirnya dalam kisah ini kita lihat bahwa, saudara,
Tuhan sebenarnya sedang menguji Abraham apakah hatinya melekat kepada berkat, yaitu anak yang Tuhan karuniakan, sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu, atau dia mana lebih memilih Tuhan daripada anaknya. Ya, itu satu contoh melepaskan hak atas berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu keturunan, itu anak. Ya, yang kemudian yang kedua dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 21 sampai 22 dan Keluaran pasal 3 dan 4, saudara. Ini adalah berbicara Musa. Musa ketika dia waktu masih kecil, saudara, diangkat menjadi putri Firaun, ya, angkat putri Firaun, dibesarkan dalam keluarga Firaun, saudara. Dan siapa yang tidak nyaman hidup sebagai putra raja, ya. Tetapi karena panggilan Allah, dia rela meninggalkan Firaun, saudara. Kemudian dia menikah dengan Zipora, ya, dan mertuanya namanya Reuel, dan juga dalam kondisi yang kaya raya pada waktu itu, sudah tenang, saudara. Tetapi pada waktu ketika dia melakukan penggembalaan, saudara, Tuhan berbicara kepadanya dalam satu semak duri. Dan Musa belajar melepaskan kenyamanannya itu, saudara, melepaskan haknya untuk hidup nyaman ketika Tuhan minta dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saudara lihat, ketika Tuhan suruh, walaupun selama 40 tahun, walaupun begitu banyak tantangan yang dihadapinya untuk dia dapat keluar dari tanah Mesir, bahkan selama perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, orang yang dipimpinnya itu ternyata bandel, keras kepala, sungut-sungut, dan semua mati. Hanya keturunannya yang lahir di padang gurun yang masuk, dan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Tetapi kita lihat, saudara, ketika Tuhan sudah panggil dan Musa melepaskan haknya, Tuhan ada di dalam peristiwa yang sangat sulit sekalipun, saudara, di dalam kondisi yang luar biasa dalam tantangannya, ya. Nah, contoh yang berikut adalah Esther, saudara. Dalam kitab Esther pasal 4 ayat 16, di situ Ratu Esther dipanggil, saudara, ketika pada waktu itu ada musuh, yaitu Haman, ingin melakukan pemusnahan kepada seluruh bangsa Israel. Pada waktu itu semua ingin di bumi hanguskan, dan Esther dipanggil, diingatkan oleh pamannya, saudara, supaya Esther harus tahu bahwa posisimu sebagai ratu pada saat ini itu bukan adalah satu kebetulan, tetapi ada maksud rencana Allah. Tadinya Esther merasa, aku tidak dipanggil oleh raja. Aku sudah nyaman dalam kondisi ini. Kalau aku melanggar aturan raja, yaitu siapa yang menghadap raja tidak dipanggil, dia akan mempunyai konsekuensi untuk mati, saudara. Tetapi karena panggilan Allah, dia tahu siapa Allah yang memanggil dia, dia tahu siapa Allah yang membuat dia ada dalam kedudukan sebagai ratu pada waktu itu, yaitu sebagai waktunya Tuhan, tangannya Tuhan untuk dapat membela bangsa Israel pada waktu itu. Makanya dalam Esther 4 ayat 16 dia berkata, wow, luar biasa. Dia katakan, kalaupun aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Marilah kita seluruh bangsa akan doa puasa selama 3 hari 3 malam, saudara. Dan kita lihat di sini, saudara, dan hasilnya luar biasa. Esther tidak dibunuh, tapi dia mendapatkan kasih karunia raja yang luar biasa. Bangsa Israel juga, saudara, diselamatkan, saudara. Bahkan Mordekai yang terancam dibunuh oleh Haman juga disulahkan. Justru Hamanlah yang disulahkan di tempat tiang gantung atau sula yang sudah dia buat untuk musuhnya. Saudara lihat di sini, ketika kita belajar melepaskan hak kita, menyangkal diri, memikul salib, Tuhan melihat itu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan hasilnya luar biasa, saudara. Satu hal yang tidak pernah kita pikir dan doakan. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 2, contohnya adalah, saudara, Saulus, saudara. Saulus itu adalah orang yang luar biasa, saudara, karena dia adalah warga Romawi. Dia orang Farisi, artinya yang paham benar Taurat Tuhan, saudara, ya, mengerti semua, saudara, bahkan mendapatkan kuasa dari imam besar untuk menangkap semua pengikut jalan Tuhan, siapa yang percaya Yesus, untuk dibunuh. Dan adanya dia masuk di dalam Sanhedrin, ya, kumpulan
para pemimpin-pemimpin agama, pemuka-pemuka, dan pada waktu itu adalah kedudukan yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Saulus, Tuhan menangkap Paulus. Saudara, kita lihat dalam kesaksian hidupnya, luar biasa saudara. Paulus meninggalkan kenyamanannya saudara, walaupun dia akhirnya mengalami berkali-kali di penjara, bahkan dilempar, mengalami kapal karam, mengalami gigitan ular, mengalami aniaya, dan luar biasa. Tapi kita lihat saudara, Saulus sebelumnya ya, ketika dia belajar untuk menyangkal diri, dan dia mengatakan, apa yang aku punya itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita lihat dalam kehidupan Paulus, begitu banyak Injil diberitakan di berbagai belahan dunia kepada orang-orang yang bukan Yahudi, itu karena Paulus saudara ya. Dan banyak gereja-gereja yang sampai dibangun itu juga karena Paulus. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat di sini saudara. Contoh lagi yang terakhir adalah Tuhan Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 42, dia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus secara manusia, dia tahu apa yang akan dialaminya untuk berjalan menuju kayu salib. Secara ketuhanannya sebagai dirinya sebagai Allah, dia sebenarnya bisa lepas dari situ. Tetapi dia harus meninggalkan kenyamanannya, saudara, dari kealahannya untuk merendahkan diri serendah-rendahnya, untuk dianggap kutuk supaya terkutuk, untuk membebaskan kutuk kita, melepaskan kita dari dosa. Dan rasanya dia sakit. Dan seperti ketika dia berdoa, dia katakan doanya itu bahkan keringatnya seperti titik darah, menunjukkan bagaimana luar biasa juga dia bergumul untuk dapat melepaskan hak itu dan melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara lihat, ketika Yesus melakukan itu, cukup satu kali untuk seisi dunia. Sampai pada saat ini, karya Yesus bagi engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara yang terkasih. Marilah kita belajar seperti firman Tuhan katakan. Tuhan katakan untuk menjadi pengikut aku, engkau harus menjadi murid yang harus naik level setiap hari. Dengan apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari saudara, dan ikutlah aku. Tuhan Yesus memberkati, dan saudara ikuti lanjutan dari sesi melepaskan hak yang kedua dan ketiga, untuk saudara akan lebih mengerti lagi apa yang dimaksud dengan melepaskan hak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya. Haleluya, shalom.